nama saya tentang Gunung Prastini dengan 2306-10-1001. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mengantar dan sejarah hukum agraria. Yang pertama, menurut Budi Harso, membedakan pengertian agraria dalam 3 perspektif, yakni arti agrarian dalam arti umum, administrasi pemerintah, dan pengertian agraria berdasarkan undang-undang pokok agraria. Pertama, dalam perspektif umum, agraria berasal dari bahasa Latin, yaitu ager yang berarti tanah atau sebidang tanah. Yang kedua, agrarius yang berarti keladangan, persawahan, pertanian. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1994 edisi kedua cetakan ketiga, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Maka sebutan agraria atau dalam bahasa Inggris, agrarian selalu diartikan dengan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Sebutan agrarian law bahkan seringkali digunakan untuk menunjukkan kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya. Selanjutnya, di Indonesia sebutan agraria di lingkungan administrasi pemerintah dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non-pertanian. Tetapi agrarisme atau hukum agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi penguasaan dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. Maka perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari hukum. Selanjutnya, sebutan agrarisme wet, agrarisme besul, agrarisme inversity pada Departemen van Binnenlandesbestuur, agrarisme rekeningan dalam himpunan Engelbrecht, bagian agraria pada Kementerian Dalam Negeri, Menteri Agraria, Kementerian Agraria, Departemen Agraria, Menteri Pertanian dan Agraria, kemudian Departemen Pertanian dan Agraria, kemudian Direktur Jenderal Agraria, Direktorat Jenderal Agraria pada Departemen Dalam Negeri, semuanya menunjukkan pengertian demikian. Selanjutnya, pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam batasan-batasan yang seperti yang ditentukan dalam pasal 4. Bahkan meliputi juga ruang angkasa, yaitu ruang di atas bumi, dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha, memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Selanjutnya, pengertian bumi meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air pada pasal 1 ayat 4. Kemudian pasal 4 ayat 1. Dengan demikian, pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut. Sehubungan dengan itu, bumi meliputi juga apa yang dikenal dengan sebutan landasan koordinat Indonesia atau LKI. LKI ini merupakan dasar laut dan tubuh bumi di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih memungkinkan diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di LKI tersebut, serta pemiliknya ada pada negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pengertian air meliputi perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia pada pasal 1 ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang perairan LN 1974/65. Pengertian air tidak dipakai dalam arti yang seluas itu. Kemudian pengertiannya meliputi air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang meliputi air yang terdapat di laut pada pasal 1 angka 3. Kemudian kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi tersebut disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur-unsur kimia, mineral, biji-biji, dan segala macam batuan, termasuk batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Selanjutnya,
dalam perairan, pedalaman, dan laut wilayah Indonesia pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (LN 1985-46) dalam hubungan dengan kekayaan alam di dalam tubuh bumi dan air tersebut. Perlu dimaklumi adanya pengertian dan lembaga zona ekonomi eksklusif, yaitu meliputi jalur perairan dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkalan laut wilayah Indonesia. Dalam ZEE ini hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan lain-lainnya atas segala sumber daya alam, hayati dan non hayati yang terdapat di dasar laut serta tubuh bumi di bawahnya dan di atas dan air di atasnya. Ada pada negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (LN 1983-44). Selanjutnya, jadi dari uraian pengertian agraria di atas, maka dapat disimpulkan pengertian agraria dengan membedakan pengertian agraria dalam arti luas dan pengertian agraria dalam arti sempit. Dalam arti sempit, agraria hanyalah meliputi bumi yang disebut tanah, sedangkan pengertian agraria dalam arti luas adalah meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian pengertian tanah yang dimaksud di sini adalah bukan dalam arti fisik, melainkan tanah yang dalam pengertian yuridis, yaitu hak pengertian agraria yang dimuat dalam UU PA. Ada pengertian agraria dalam arti luas. Selanjutnya, hukum agraria dalam tatanan tata hukum Indonesia menurut UU PA dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang bertujuan yang pertama meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang kedua meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, yang ketiga meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Selanjutnya, berdasarkan tujuan pembentukan UU PA tersebut, maka seharusnya lah kaidah-kaidah hukum agraria dibicarakan oleh suatu cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri, yaitu cabang ilmu hukum agraria. Menurut Prof. Suhardi, bahwa untuk dapat menjadi suatu cabang ilmu harus memenuhi persyaratan ilmiah. Yang pertama, persyaratan objek material, yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, persyaratan objek formal, yaitu UPA sebagai pedoman atau dasar dalam penyusunan hukum agraria nasional. Selanjutnya, sumber hukum agraria yang sumber hukum tertulis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 33 ayat 3, di mana dalam pasal 33 ayat 3 ditentukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-undang ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria tertanggal 24 September 1960, diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1960 140. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Yang pertama, peraturan pelaksanaan UPA. Yang kedua, peraturan yang mengatur soal-soal yang tidak diwajibkan tetapi diperlukan dalam praktik. Yang keempat, peraturan lama tetapi dengan syarat tertentu berdasarkan peraturan dan pasal peradilan yang masih berlaku. Selanjutnya, sumber hukum yang tidak tertulis, itu kebiasaan baru yang timbul sesudah berlakunya UU PA, misalnya jurisprudensi. Yang kedua, praktik agraria. Selanjutnya, kemudian masuki sejarahnya. Yang pertama, sebelum UU PA, sebelum tahun 1970, hukum tanah dengan sistem feudalisme itu berkebijakan dalam ekonomi, politik, dan sosial. Kedua, tanah itu milik raja. Ketiga, menyerahkan separuh hasilnya atau upeti. Yang keempat, harus bekerja untuk raja dengan cuma-cuma. Yang kedua, setelah tahun 1870, pemerasan dan penindasan yang langsung seperti yang dijalankan oleh Kulturstraat secara terang-terangan atau eksplisit. Yang kedua, agrarisme wet, biasa dikatakan wet the wall pada 9 April 1870. Yang ketiga, agrarisme